kita hadir di pagi ini. Semoga kita yang hadir di tempat ini menjadi wasilah kita berkumpul di sini dan kita dapat dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di pertama saya menyampaikan wasiat takwanya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita, takwa ya dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kita meninggal dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya menyampaikan ana uhibbukum fillah, aku mencintaimu semua yang hadir di sini karena Allah Subhanahu wa taala. موضوع قضية القدس هي أصلا في الأصل عقيدة عند المسلم. المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومن تمام هذه الشهادة أنه يحب ما أحبه الله ومن أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبغض ما أبغضه الله ورسوله. Insyaallah pada kesempatan malam kali ini, kesempatan saat ini kita akan membicarakan tentang Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Seyogyanya kita selaku umat muslim harus senantiasa mencintai Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Mengapa demikian? Karena mencintai Masjid Al-Aqsa ini merupakan pembuktian dari akidah kita, pembuktian dari syahadat kita kepada Allah dan Rasul. Karena apa? Karena ketika kita bersaksi kepada Allah dan Rasul, berarti sudah ada cinta yang tertanam dalam hati kita. Ketika kita cinta Allah dan Rasul, maka kita pun harus mencintai apa yang Allah Rasul cintai. Pada kesempatan kali ini Allah dan Rasul mencintai Masjid Al-Aqsa, kita pun sama harus mencintainya. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى أحب الأماكن إليه وبيت الله الحرام. قال الله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فأحب البقاع في الأرض وأول بيت بني في الأرض وبيت الله الحرام. Allah Subhanahu wa taala mencintai beberapa tempat yang ada di bumi ini. Salah satunya adalah Masjidil Haram. Kenapa demikian? Karena Masjidil Haram ini merupakan masjid yang pertama dibuat oleh manusia, oleh Nabi Ibrahim. Masjid Al-Haram ini merupakan masjid yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan fadilah-fadilah. Maka ketika kita mampu untuk ke sana, berangkatlah ke sana untuk melaksanakan ibadah di sana. ثم كان بعده ب40 سنة بناء المسجد الأقصى، بناه إسحاق عليه السلام بعده ب40 سنة. Jeda kurang lebih 40 tahun lamanya setelah dibuat Masjid Al-Haram, Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Selanjutnya dibuatlah masjid yang kedua berdiri, yaitu di Palestina, yang saat ini kita ketahui namanya Masjid Al-Aqsa, yang dibuat oleh Nabi Ishaq alaihi salam. هذا المسجد وهذا المكان فلسطين والمسجد الأقصى عاش فيه معظم الأنبياء. عاش فيه آل عمران، عاش فيه زكريا، عاش فيه يحيى، عاش فيه عيسى وأمه مريم عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته. بل إن موسى عليه السلام سأل الله تبارك وتعالى أنه حين يأتيه الموت أن يكون قريبا من المسجد الأقصى. Masjid Al-Aqsa ini dan sekitarnya, tentu Palestina ini adalah merupakan masjid dan tempat wilayah yang Allah banyak utus orang-orang terbaik. Yang tadi disebutkan ada Imran, ada Nabi Yahya, ada Yakub, ada Isa alaihissalam, ada Maryam dan lain sebagainya. Pernah Allah perintahkan untuk berdakwah di tempat ini, bahkan mereka pernah tinggal di daerah sini.
Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ingin mati, aku ingin meninggal di tempat ini, aku ingin meninggal di dekat Masjidil Aqsa karena aku faham Masjidil Aqsa ini penuh dengan kemuliaan, dan mudah-mudahan ketika aku meninggal di sini, aku mudah untuk bertemu dengan Allah, aku mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. والله تبارك وتعالى حين أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فلما كان في المسجد الأقصى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى صلى بجميع الأنبياء والمرسلين ركعتين. يقول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kita semua sudah mengetahui, sudah mempelajari, bahkan kita sudah hatam bahwa Nabi kita semua yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah Allah rihlahkan, pernah Allah berikan jalan-jalan traveling. Itu dari mana? Yang tertuang dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Masjidil Aqsa, dan pada saat itu seluruh Nabi dan Rasul merupakan atau pernah menjadi makmumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ثم كانت رحلة المعراج تلكم الرحلة العظيمة التي صعد منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى. فكان المسجد الأقصى هو بوابة السماء، ليس هناك باب يخرج منه أو يدخل منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء إلا من المسجد الأقصى. فلما عرج به إلى سدرة المنتهى وكان ما كان من أمر الصلاة وأمر الله له بالصلاة صلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ينزل صلى الله عليه وسلم من سدرة المنتهى إلى مكة، لكنه يصلي إلى المسجد الأقصى 17 شهرا. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya kembali setelah melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemana? Dari Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha. Dari Masjid Al-Aqsa menuju ke langit tertinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Aqsa ini merupakan pintu atau gerbang utama, satu-satunya pintu yang penghubung dari dunia, dari bumi ini ke Sidratul Muntaha, ke langit yang tertinggi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu yang kita sudah ketahui bersama dan kita sudah laksanakan bersama, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah Nabi Muhammad selesai melaksanakan mi'rajnya, Nabi Muhammad kembali ke Mekah dan melaksanakan sholat wajib ini. Menghadapnya kemana? Ke Masjidil Aqsa ternyata. Ke Masjidil Aqsa kurang lebih 17 bulan. إذن فالمسجد الأقصى هو مسجد المسلمين. هذه عقيدة لابد أن نتعلمها وأن نعلمها أبناءنا، أن المسجد الأقصى مسجد المسلمين، المسجد مسجدنا نحن، والمكان مكاننا نحن، أتباع إبراهيم وموسى وعيسى وأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita harus meyakini bahwa Masjidil Aqsa ini merupakan masjid yang utama yang harus kita yakini. Kenapa? Karena ini merupakan pembuktian dari akidah kita. Kita mengikuti Nabi Ibrahim, kita mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Isa, bahkan kita mengikuti Nabi kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW yang mencintai masjid ini. Masjid Al-Aqsa ini merupakan milik kita semua, milik umat muslim, bukan hanya milik orang Palestina saja. والمسلم يحزن حزنا شديدا هكذا يكون المسلم
المسلم يحزن حزنا شديدا حينما يتذكر أن المسجد في أيدي اليهود. Kita seharusnya sedih, kita seharusnya prihatin dengan keadaan yang sekarang. Kita ketahui bahwa Masjid Al-Aqsa ini dalam genggamannya orang Yahudi, dalam genggamannya Zionis Israel. Bahkan Masjid Al-Aqsa ini bisa dikatakan, disebutkan satu-satunya masjid di muka bumi ini yang pengurusnya itu bukan orang Islam. Satu-satunya masjid yang di pengelolanya itu, takmir masjidnya itu, DKM-nya itu ya Israel dalam genggamannya mereka. ويزداد هذا الحزن وهذا الألم حينما يتذكر إخوانه في فلسطين وفي غزة وفي القدس. تذكر أن اليهود يقتلونهم ويشردونهم ويطردونهم ويعذبونهم، يعذبون الأطفال والصبيان والشيوخ والنساء، ليس إلا لأنهم مسلمون. فالعذاب والتشريد والقتل لهم جميعا لا يستثنون أحدا. المسلم لابد أن يتألم وأن يحزن لذلك حزنا شديدا. Pada saat ini juga Yahudi atau Zionis Israel yang memegang kekuasaan di Masjidil Aqsa ini tidak segan-segan menganiaya, menzolimi, memukul dengan sadis, menyiksa, membunuh, menembak, membom warga Palestina yang ingin memperjuangkan hak-hak mereka terhadap Masjidil Aqsa ini. Bahkan ketika orang-orang Palestina ingin mendekat ke Masjidil Aqsa untuk hanya sekedar melaksanakan sholat, orang Yahudi ini tidak segan-segan untuk menembakinya, menzoliminya, membunuhnya. Entah itu laki-laki dewasa, perempuan dewasa, anak kecil, kakek nenek, tidak pandang bulu, semuanya dizolimi oleh Zionis Israel. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين، هذا للمؤمن، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، جسد واحد، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih ini, mengatakan bahwa seorang muslim itu dengan muslim yang lain ini seperti satu tubuh yang utuh. Ketika satu tubuh itu ada yang sedang sakit, tangannya terluka, kakinya terluka, perutnya sedang sakit, kepalanya sedang sakit, giginya sedang sakit, maka tentu badan yang lain pun ikut merasakannya. فلا بد أن تقدم لإخوانك ولتعلم أنك تقدم ذلك لنفسك قبلهم. فلا عذر لك في أن تكون مع إخوانك، لا عذر لك في أن تذكر إخوانك في كل صلاة، في كل ركعة بالدعاء. لا عذر لك في أن تقدم ما تستطيع. قال الله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ما تقدمه اليوم لنفسك أنت تقدم لنفسك أولا، ما تقدمه لنفسك تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. Kita selaku umat muslim yang baik seharusnya kita berani tampil ke depan, kita berani untuk membantu, memperhatikan saudara-saudara kita yang sedang dizolimi di sana. Karena kenapa? Karena apapun yang kita bisa lakukan untuk saudara kita yang sedang dizolimi, itu kebaikannya bukan hanya akan sampai ke mereka, tetapi seyakin-yakinnya Allah akan balas kebaikan itu. Ketika kita berikan kebaikan dengan jumlah sekian, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan itu, yang kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi berdoalah kepada Allah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di sana. وأقل شيء يقدم بعد الدعاء هو الصدقة، صدقة لإخواننا في فلسطين، لأنهم كيف يعيشون، كيف يأكلون،
كيف يشربون؟ كيف ينامون؟ لا شيء لهم، لا مأوى لهم، لا سكن لهم. الأمر أكثر مما تتصور ومما تتخيل، فإنه لا حياة لهم، ومع ذلك لا بد لنا أن نقف معهم وأن نكون بجانبهم في الصدقة لهم. هذا واجب إخواننا علينا. Setelah kita sudah membiasakan diri untuk mendoakan saudara-saudara kita di sana, tak lupa juga kewajiban kita selanjutnya adalah untuk mengeluarkan sedekah, untuk menginfakkan sebagian harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita di sana. Karena kita ketahui bersama, kita lihat di sosial media, mereka ini kesulitan untuk apa? Untuk bertahan hidup. Untuk makan saja mereka sulit, untuk minum saja mereka sulit, untuk tinggal saja rumah mereka sudah dihancurkan. Bahkan apapun yang mereka lakukan ini sulit untuk dilakukan. Kita puasa sudah kurang lebih 24 atau mungkin 25 hari, tetapi mereka puasa sudah 5 bulan dari bulan Oktober, dan mereka bertanya kepada ustadznya, apakah puasa kami diterima? Kenapa bertanya demikian? Kata ustadznya, kami berpuasa tanpa sahur, tanpa buka. Kami berpuasa tanpa sahur, tanpa buka. Apakah puasa kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Allah tabaraka wa taala, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala apapun yang kita lakukan untuk saudara kita di Palestina ini akan membuahkan sebuah cinta. Cinta ini adalah pembuktian dari akidah. Cinta ini adalah pembuktian dari syahadat yang telah kita ucapkan, dan cinta yang tumbuh di dalam hati kita ini akan menumbuhkan cinta-cinta yang besar yang lainnya, sehingga Allah pun akan mencintai kita. Allah akan mencintai umat muslim yang sama-sama peduli terhadap umat muslim yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nakhtimu bihadha alhadith. النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا مشهد القيامة حين يكون الناس جميعا على عرصات يوم القيامة والشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل والجو في منتهى وغاية الحرارة والناس تغرق في عرقهم. في هذا الوقت العصيب تأتي الصدقة للمسلم المتصدق وتظله. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم المرء في ظل صدقته يوم القيامة. المرء في ظل صدقته يوم القيامة. Akan ada masa, akan ada zaman di mana kita akan berdiri, kita akan berkumpul, mungkin dari zaman Nabi Adam sampai zaman manusia terakhir yang hidup di muka bumi ini. Kita kumpul di mana? Yaitu di padang mahsyar. Kita akan berkumpul di padang mahsyar. Kemudian Nabi berkata, di padang mahsyar ini akan ada satu buah matahari yang dekatnya itu kurang lebih 1 jengkal di atas kepala kita, yang panasnya itu tadi disampaikan harus syadid, panasnya ini luar biasa. Banyak orang yang menderita akan panasnya matahari ini. Ada yang tenggelam dalam keringatnya, ada yang gosong, ada yang macam-macam penderitaan yang dialami oleh manusia pada saat itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW melanjutkan penjelasannya kembali, bahwa di sana kelak di padang mahsyar akan ada sebagian orang, akan ada sebagian golongan yang mereka ini tidak merasakan panasnya matahari itu. Kenapa tidak merasakan? Karena di atas kepalanya ini ada pelindung, ada tameng, ada payung yang melindungi badannya dari panasnya matahari tersebut. Kemudian Rasulullah melanjutkan penjelasannya kembali, apa sebenarnya penghalang ini, pelindung ini? Ternyata itu adalah sedekah yang kita keluarkan di alam dunia ini
dengan ikhlas lillahi ta'ala untuk membantu saudara muslimnya yang sedang dizolimi, teraniaya dan lain sebagainya. Oleh karenanya sedekah atau apapun yang bisa kita lakukan untuk saudara kita itu kelak di padang mahsyar itu akan berubah menjadi sebuah tameng, akan berubah menjadi sebuah payung yang akan melindungi badan kita dari panasnya sengatannya matahari pada saat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, Syekh Toha, dan mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Kami sampaikan ini kondisi dari Palestina pada saat ini. Di sana di kota Gaza ini adalah penjara terbesar di alam dunia untuk saat ini. Kenapa Zionis Israel mendirikan dinding yang kokoh di sana? Di sekeliling Gaza ini didirikan dinding yang kokoh yang tingginya ini kurang lebih 12 meter ke atas, kedalamannya ini kurang lebih 20 meter ke bawah tanah. Ini kokoh sekali, susah orang untuk akses keluar masuk di sana. Bahkan orang Gaza ini diberikan air atau yang tersedia air di sana yang layak dikonsumsi itu hanya 3% saja. Kita mah nggak tahu berapa persen, kita mah banyak airnya di sana hanya 3% saja yang dapat dinikmati. Kemudian pasokan listrik yang masuk ke Gaza ini hanya 6 jam per hari, itu pun siang. Kalau malamnya itu gelap gulita. Luar biasa penderitaan orang sana. Tetapi dengan berbagai macam penderitaannya orang Gaza, Palestina, dalam 1 tahun itu tidak kurang dari 1000 anak diwisuda hafizul Quran. Dalam penderitaan ini tidak sedikit anak-anak yang dihafizil Quran. Karena kenapa? Karena saya pernah dapat ilmu, manusia itu kalau misalkan dia diberikan nikmat, identiknya biasanya dia lebih ke lalai. Kalau saya pernah lihat ketika misalkan ada sekelompok orang yang naik pesawat dan pesawat itu nyaman, getarannya tidak terasa, ketika landing, take off dan lain sebagainya tidak terasa. Apa yang dilakukan manusia di dalam pesawat? Biasanya tidur, mendengarkan musik, bersantai dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh ketika manusia itu diberikan nikmat, itu biasanya lalai. Tetapi misalkan ketika pesawat itu terjadi turbulensi atau guncangan di atas, apa yang mereka lakukan? Yang dengerin musik langsung berhenti, yang lagi tidur biasanya langsung terbangun. Apalagi kalau turbulensinya kenceng banget itu, yang diingat mereka apa? Langsung ingat ke Allah, ke Tuhannya. Bahkan bukan hanya Muslim, agama lain pun langsung keinget kepada Tuhannya masing-masing. Nah, ini sifat manusia. Ketika kita diberikan cobaan, kita baru ingat kepada Allah. Ini tafakur ya untuk kita semua. Orang Gaza di sana sedang diberikan cobaan, makanya mereka itu setiap hari ingatnya kemana? Ke Allah, ingatnya ke Allah aja yang diingat. Makanya kalau kita lihat orang Gaza yang disakiti, yang tangannya hilang, kepalanya pecah dan lain sebagainya, kita kasihan melihat mereka seperti itu. Tetapi kalau kita mau tafakur, ya kita yang kasihan. Mereka sudah menemukan jalan pintas mereka untuk bertemu Allah. Mereka sudah menemukan jalan pintas mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ada di Indonesia yang masih diberikan nikmat hidup, yang masih diberikan nikmat untuk iktikaf, untuk ibadah, dan tadi kita sholat malam diimami oleh Syekh, luar biasa nikmat. Nah, kita yang harus dikasihani. Kenapa? Amalan apa yang sudah kita lakukan untuk bertemu Allah? Amalan apa yang bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Ini momentum yang sangat berharga. Mari kita bertafakur khusyuk ke Allah. Kira-kira apa sih amalan paten kita untuk bertemu Allah? Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa untuk kita semua. Mudah-mudahan ittaqullaha haqqa tuqatih, kita bisa meningkatkan ketakwaan kita, kita bisa menjauhi dari apa yang hal sia-sia untuk kita lakukan. Karena kualitas keislaman seseorang itu bukan dilihat dari sholatnya saja, bukan dilihat dari sedekahnya saja, bukan dilihat dari puasa ibadah-ibadahnya saja, tetapi kualitas keislaman seseorang itu kita bisa lihat dari seberapa kuat dia meninggalkan hal yang sia-sia untuk dia lakukan. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan.
Selanjutnya insya Allah akan diperkuat kembali oleh sahabat saya Ustadz Yusuf. Dan nanti di akhir sebelum kita melaksanakan sahur akan dipimpin juga doa oleh Syekh. Oleh karenanya kami menghimbau dan mengajak kepada jamaah untuk tidak kemana-mana dulu sampai nanti akan dipimpin doa oleh Syekh Toha. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sama-sama tadi menyimak apa yang disampaikan oleh guru kita semuanya. Saya Toha Miroba, izin saya menambahkan atau memperkuat dari apa yang tadi disampaikan. Jadi apa bukti cinta kita terhadap saudara kita yang ada di Palestina? Karena ini juga jadi pertanyaan jamaah. Syekh, apa yang harus kita lakukan? Apa bukti cinta kita? Apa bukti real bahwa kita mencintai saudara kita yang ada di Palestina? Maka saya menyampaikan 3 hal saja. Buktikan dengan 3 hal kalau kita benar-benar mencintai saudara kita yang ada di Palestina. Yang pertama, doa. Selalulah kita untuk terus mendoakan saudara kita yang ada di Palestina, karena boleh jadi satu doa terbaik dari kita, satu doa yang tulus dari kita, satu doa yang ikhlas dari kita, itu boleh jadi menyelamatkan satu nyawa yang ada di sana. Satu doa terbaik dari kita, satu doa yang tulus, yang ikhlas dari kita, itu boleh jadi menyelamatkan bom yang nantinya akan meledak, tapi tiba-tiba tidak jadi meledak. Ini juga terjadi. Dalam satu video ada rudal yang menuju ke saudara kita, tapi tiba-tiba itu berbalik arah. Ini bisa jadi ada doa-doa terbaik dari kita semuanya. Yang kedua, buktikan cinta kita terhadap saudara kita yang ada di Palestina dengan terus menyebarkan informasi yang benar terkait Palestina. Karena luar biasa banyak juga hoaknya. Dan satu hal yang harus kita pahami, satu hal yang harus kita yakini, satu hal yang fakta tentang konflik yang ada di Palestina dan juga Yahudi di sana, bahwasannya fix bahwa Yahudi Zionis Israel ini adalah penjajah dan Palestina adalah yang terjajah. Jadi wajar apapun yang dilakukan oleh penjajah itu pasti hal yang salah, dan apapun yang dilakukan oleh yang terjajah itu hanya sebatas pembelaan saja. Wajar Pak Bu, kita juga mungkin kalau misalnya disakiti, dizolimi, melawan, wajar pun Pak ya? Wajar, sangat wajar sekali. Nah, apapun yang dilakukan oleh saudara kita yang di sana adalah kewajaran. Tapi nyatanya ada media juga yang menunjukkan bahwa ketika ada serangan dari kita, padahal itu adalah bentuk perlawanan dari kita, dari saudara kita, tapi kesannya mereka itu ingin dikasihani oleh dunia. Jadi harus kita pahami, harus kita yakini satu hal, bahwa mereka itu adalah fix penjajah. Dan saudara kita yang ada di sana adalah yang terjajah. Dan yang ketiga, buktikan rasa cinta kita terhadap saudara kita dengan materi yang kita punya. Kenapa? Karena di yaumil akhir pasti akan ada hisab untuk kita semuanya. Jangan sampai kita ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kau lakukan untuk saudara yang ada di Palestina? Kita akan gampang menjawabnya kalau misalnya melakukan 3 hal ini. Ya Allah, saya sudah mendoakan saudara saya. Ya Allah, saya juga sudah menyebarkan informasi terkait hal yang benar untuk saudara saya yang ada di Palestina. Jadi enak kita ngejawabnya. Dan kita pun akan ditanya dari apa yang kita miliki, apa yang sudah kita keluarkan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Maka dengan materi ini, satu, berusahalah kita untuk memboikot produk-produk yang mendukung Zionis Israel. Sekali lagi, berusahalah untuk memboikot 100% apa yang atau produk-produk yang mendukung Zionis Israel. Karena ini ngaruh banget apa yang kita mungkin hal yang kecil ini sangat berdampak besar bagi saudara kita yang ada di Palestina. Dan yang kedua, kalau kita punya materi ya silahkan keluarkan. Karena sepotong roti saja untuk saudara kita yang ada di sana itu sangat berharga sekali. 1 gelas air
untuk saudara kita yang di sana itu sangat berharga sekali. Ada satu video yang menunjukkan bahwa anak kecil ini mengoles-ngoles tangannya hanya untuk sekedar bisa minum saja. Kemudian ada juga anak laki-laki, anak kecil sama, dia hanya untuk sekedar minum saja, dia harus menyiuk dengan tangannya air yang di jalan, Pak. Ya. Padahal itu kotor kan ya. Tapi karena butuh minum, dia siuk air itu untuk minum. Saking prihatinnya gitu ya saudara kita yang ada di sana. Dan luar biasanya penderitaan di sana itu, kalau kita lihat bukan hanya sekedar hujan bom, hujan peluru, dihancurkannya fasilitas rumah, tempat tinggal, bukan hanya tempat ibadah saja, tapi juga ternyata dihancurkan juga fasilitas kemah yang sudah disiapkan oleh para relawan. Bahkan kemarin belum lama ada 7 orang relawan dari satu lembaga yang membantu saudara kita yang ada di sana itu dikenai bom di mobilnya dan mereka meninggal 7 orang ini. Ini bukan hanya warga di sana tapi relawan juga yang ingin membantu dipersulit bahkan dibunuh juga, diincar gitu ya. Dan mohon doanya juga Pak Abu, kalau saya ada takdirnya dengan Ustadz Nizar, insya Allah karena ini sudah niat, insya Allah mudah-mudahan bisa menyampaikan kebaikan yang nantinya akan Ibu Bapak hari ini sampaikan ke saudara kita di Palestina. Dan mohon doanya juga mudah-mudahan saya dengan Ustadz Nizar bisa kembali lagi ke sini untuk apa? Untuk supaya nanti bisa mengabarkan kembali, untuk bisa kembali lagi mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk mencintai saudara kita yang ada di Palestina. Maka izinkan saya Pak Bu, dalam kesempatan ini mungkin hanya sekedar 10 menit saja untuk menawarkan kesempatan baik yang mungkin akan disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya ingin melelang ada Al-Quran sekitar 7 saja. Ini ada Al-Quran, ada 7 Al-Quran kita siapkan. Ini tinggal 7 lagi mungkin ya Kang Ramlan ya. Nah, karena di tempat lain juga kita lelang juga. Ini Al-Qurannya terbatas, tidak dijual di mana-mana, hanya di tim kita. Ini diinisiasi oleh orang Palestina informasinya. Ini adalah Quran hafalan. Boleh Kang Ramlan dibantu? Oke, bisa Pak. Nah, ini Pak Bu. Nah, ini ada covernya juga. Di sini ada masjid ya, mengingatkan kita tentang saudara kita yang ada di Palestina. Izin Pak Bu, sekitar 10 menit mungkin bagi siapapun, mangga yang mau ikut berkontribusi dalam kebaikan ini, boleh nanti mengacungkan tangan, nanti akan langsung diberi hadiahnya oleh Syekh. Ini hanya sekedar hadiah saja. Insya Allah bagi yang siap dan mau, nanti akan disampaikan langsung oleh Syekh, kemudian nanti didoakan sekeluarga jadi penghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada doa boleh nanti nitip ke Syekh juga disampaikan oleh Ustadz Nizar. Kenapa Ustadz kita harus ikut dalam program baik ini? Saya teringat kemarin kita ke satu sekolah di Cimenyan Pak Bu. Informasinya kita akan mengunjungi di sana para guru, kemudian orang tua dalam buka bersama dan juga anak-anak dari SMP Islam Al-Ghafar kalau gak salah. Ini posisinya di gunung banget gitu ya. Mobil juga tidak bisa masuk ke sana, jadi di bawah kita jalan kaki dari bawah ke sekolah. Dan luar biasanya di sana ternyata bukan hanya anak SMP gitu ya, tapi ternyata kita dipertemukan dengan anak-anak yang TK masih kecil. Dan luar biasanya informasi di sana disampaikan bahwa ternyata setiap waktu duha mereka dibiasakan untuk berdoa atau mendoakan saudara kita yang ada di Palestina. Masya Allah. Saya terharu banget mendengarnya gitu ya. Yang kedua, saya lihat bahwa mereka sampai, karena sudah dikasih tahu insya Allah akan ada penggalangan untuk saudara kita yang ada di Palestina, mereka membawa uang pecahan 10.000 sambil digini-giniin. Masya Allah. Itu kurang lebih ada 100 orang. Tapi ketika kita hitung, Masya Allah, sunduknya itu luar biasa. Di luar perkiraan kita. Padahal anak-anak kecil, anak-anak TK,
Tapi ketika kita hitung, Masya Allah, sunduknya luar biasa, di kisaran 2,5 juta, Masya Allah. Dan tentunya ini jadi inspirasi bagi kita, motivasi, ternyata anak kecil juga sudah ditanamkan untuk peduli terhadap saudara kita yang ada di Palestina, Masya Allah. Dan tentunya ketika kita menawarkan program komitmen juga, ini ada juga anak yang SMP juga maju ke depan, Masya Allah, luar biasanya. Ada anak SMP yang laki-laki sekitar 2 orang, kemudian yang perempuan juga ada, Masya Allah. Padahal mereka masih SMP gitu ya. Dan kita juga di Al Ihsan sana, di Balai Endah, di pesantren juga, sama informasinya ada guru sekitar 40 orang, tapi nyatanya kita dihadapkan dengan para santri. Kita menawarkanlah komitmen kepada santri, alhamdulillah ternyata ada sekitar 29 santri yang ikut dalam komitmen ini, Masya Allah. Untuk itu izinkan kami juga memfasilitasi barangkali ada ibu bapak hadirin sekalian yang mau juga ikut berkomitmen dalam kebaikan ini. Dan saya sampaikan tidak mesti harus hari ini boleh dicicil sampai waktu sebulan, dan kalau kita bisa ya kita maksimalkan di bulan suci Ramadan karena pahalanya berlipat ganda dan juga berlipat-lipat gitu ya, sampai Allah yang mentakdirkan itu berapa kali lipat. Dan mudah-mudahan di malam 10 terakhir ini kita mendapatkan keutamaan 1000 bulan. Jadi ketika kita misalnya ikut dalam kebaikan ini, kita dapat pahalanya 1000 bulan, Masya Allah, mudah-mudahan. Dan karena ini komitmen, maka saya akan menyebutkan angkanya. Ini akan saya lelang, kami lelang dari angka 3 juta. Barangkali ada yang siap dan mau untuk ikut dalam komitmen ini. Ya, ibu-ibu juga yang di belakang boleh nanti mengkabari atau menginformasikan ke sahabat saya yang ada di sana atau tim kita yang ada di sana. Ini cukup dengan 3 juta saja, dan nanti insya Allah apapun yang ibu berikan ini akan kita sampaikan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Ustaz, kenapa harus ke depan? Nah, ini kita niatkan fastabiqul khairat, dan kita juga mungkin diingatkan dengan satu ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 274. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, ada orang-orang yang berinfak, ada orang-orang yang bersedekah di malam dan siang hari, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, diam-diam. Falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka tetap dapat pahala. Kenapa mereka tetap dapat pahala? Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasannya, bukan diam-diamnya, bukan terang-terangannya. Tapi yang dilihat adalah keikhlasannya. Jadi yang diam-diam tetap dapat pahala, yang terang-terangan dapat pahala. Yang enggak dapat pahala adalah yang diam-diam, enggak infak, enggak sedekah. Kemudian di ayat akhirnya Allah mengatakan wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan baginya hadiah yang luar biasa. Dan inilah konsep bahagia yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Jadi konsep bahagia yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an itu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kekhawatiran akan masalah dunia ini. Saklek, bukan saklek ya, estuning Allah teh langsung memberikan sakinah qalbiyah dalam hatinya. Ini pernah saya juga lihat di jamaah kemarin kita ke Subang. Masya Allah, ada satu ibu-ibu yang ikut komitmen. Beliau mengacungkan tangan kemudian maju ke depan sambil nangis-nangis beliau. Sesegukan, lama nangisnya gitu ya. Dan saya yakin beliau nangis itu bukan karena beliau tidak bisa bayar, bukan karena beliau akan bayar dengan nominal tertentu, tapi saya yakin beliau itu saking bahagianya karena bisa memberikan kebaikan untuk saudaranya yang ada di Palestina. Karena perlu saya sampaikan bahwa ternyata di sana itu Pak Bu, ketika kita akan memberikan bantuan untuk saudara kita yang ada di Palestina, ternyata kita belinya kemana? Ke orang Yahudi ternyata. Jadi bahan pokok di perbatasan itu dibelinya dari orang Yahudi ternyata. Dan itu dinaikannya berkali-kali lipat, sampai 10 kali lipat saya dengar dari sahabat saya. Sampai 10 kali lipat. Kalau misalnya di sini daging ayam itu 40.000, nah kalau kita kalikan 10 kali lipat berarti 400.000 di sana. Jadi bantuan sekecil apapun untuk saudara kita yang ada di sana, sepotong roti, segelas air itu sangat berarti bagi saudara kita yang ada di Palestina. Izin Pak Bu, hanyalah beberapa menit saja. Ada yang siap untuk ikut berkomitmen dalam kebaikan ini? Boleh diacungkan tangannya dan juga maju ke depan mungkin. Ibu-ibu juga boleh
menginformasikan ke tim kita yang ada di belakang. Ada apa Bu yang siap untuk berkomitmen di angka 3 juta rupiah? Dan Ustaz, kenapa kita harus ikut dalam kebaikan ini? Nah, saya informasikan mungkin 3 hal alasannya. Yang pertama, karena kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Mumpung kita masih hidup. Nah, ternyata ada golongan yang Allah sebut dalam surat Al-Munafikun ayat 10 ayat 11. Dalam ayat 10 Allah mengatakan bahwa ada satu golongan yang nangis-nangis minta ke Allah pengen dihidupkan lagi ke dunia ketika sudah sampai ajalnya. Hanya pengen apa Pak Bu? Hanya pengen sedekah ternyata. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalaulah aku dibolehkan untuk lagi ke dunia, aku pengen bersedekah supaya jadi orang baik, supaya jadi orang soleh. Tapi ternyata di ayat berikutnya Allah mengatakan, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ketika sudah sampai ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa digeser, tidak bisa dipajukan. Ada apa Bu yang siap untuk berkomitmen? Saya butuh 3 orang pertama terlebih dahulu. Ini mudah-mudahan jadi motivasi juga untuk para jamaah yang lain juga. Ada apa Bu yang siap untuk berkomitmen? Ini tidak mesti harus hari ini, bisa dicicil sampai sebulan dan mudah-mudahan bisa tertunaikan di bulan suci Ramadan supaya apa? Supaya kebaikan juga berlipat ganda. Dan tentunya ketika ikut berkomitmen meskipun belum bayar ya, misalnya ya gitu ya, tapi sudah dicatat kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat pahala 1000 bulan. Ada Bu yang siap untuk berkomitmen di angka 3 juta rupiah? Ini waktunya terbatas, izin 7 menit saja atau 5 menit saja. Ada apa Bu yang siap untuk berkomitmen? Di belakang mungkin ibu-ibu ada yang siap, bisa menginformasikan ke tim kita yang ada di belakang. Nah, saya sampaikan alasan yang kedua mungkin ya. Kenapa kita harus ikut berkontribusi dalam kebaikan ini? Karena kita tidak tahu amalan apa yang kelak akan memberatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi amalan yang hari ini Ibu Farin sampaikan ini boleh jadi pemberat amal kebaikan kelak di yaumil akhir. Sekali lagi, kita tidak tahu amalan apa yang bisa memberatkan kelak kita di yaumil akhir. Dan boleh jadi amalan ini jadi wasilah kita mendapatkan timbangan berat nanti di yaumil akhir. Adakah yang siap Bu untuk ikut berkomitmen dalam kebaikan ini? Silakan boleh diacungkan tangannya karena waktu kita terbatas, tinggal 5 menit lagi. Ada yang siap Bu? Di angka 3 juta rupiah. Nah, kalau tidak ada, kita akan turunkan menjadi 1 juta rupiah. Barangkali ada yang siap untuk berkomitmen di angka 1 juta rupiah. Kita peringan dan tetap dapat hadiah Al-Quran ini. Ada yang siap Bu untuk berkomitmen di angka 1 juta rupiah? Ini mudah-mudahan jadi hal yang berharga untuk saudara kita yang ada di Palestina sana. Ada apa Bu yang siap di angka 1 juta rupiah? Saya sampaikan alasan yang ketiga mungkin ya. Ini nasihat dari guru saya, kata guru saya, kalaulah kebaikan itu diibaratkan sebuah bangunan dan bagian terkecil dari bangunan tersebut adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang kecil dan kita sebut saja itu adalah kekesed atau kesed, maka kata guru saya jadilah kekesednya. Kenapa? Karena kekesed itu bagian dari rumah kebaikan. Artinya apa? Sekecil apapun bantuan kita, ikutlah berkontribusi dalam kebaikan. Ada apa Bu yang siap untuk berkomitmen di angka 1 juta rupiah? Ini tersedia hanya 7 Quran saja. Ada yang siap Bu untuk ikut berkomitmen dalam kebaikan ini? Waktunya tinggal 4 menit lagi. Insya Allah nanti akan dipimpin doa oleh Syekh untuk kita semuanya. Ada apa Bu yang siap? Kita menunggu nih orang-orang terpilih itu ya.
Insyaallah. Ada apa Bu yang siap? Boleh diacungkan tangannya. Atau mungkin mau lebih dari itu ya silahkan ya. Karena di tempat lain juga kita menawarkan di angka 2, 3 dan ternyata ada yang mau lebih ternyata. Sampai 5 juta kemarin di daerah Ciparai kita. Di daerah Ciparai alhamdulillah kita menawarkan di angka 1 juta rupiah, tapi ternyata jamaah Masya Allah ada yang sampai memberikan 5 juta rupiah. Ya barangkali mungkin di sini juga ada yang mau seperti itu, mangga. Dan kita juga dapat kemarin cerita di Pondok Pesantren Al Ihsan kemarin alhamdulillah ketika kita ngobrol dengan pemilik atau pimpinan pesantren di sana, ternyata di penggalangan untuk Palestina ternyata ada yang sampai menjual rumahnya, Masya Allah ya. Saya bukan nyuruh Bapak untuk jual rumah ya, tapi ada yang sampai segitunya gitu ya. Ada yang sampai segitunya sampai menjual rumahnya, Masya Allah. Dan di tempat lain juga ini terjadi oleh kakak kelas saya kalau ini. Beliau juga sama menyampaikan ternyata ketika ada jamaah yang tidak bawa uang, ternyata ada yang sampai menyedekahkan itu atau menginfakkan emas logam sampai 100 gram, Masya Allah. Saya berpikir kapan ya saya seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan jamaah di sini juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa memberikan kebaikan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Ada apa Bu yang siap untuk berkomitmen dalam kebaikan ini di angka nominal 1 juta rupiah, dan ini tidak mesti harus hari ini, bisa dicicil sampai waktu sebulan. Dan mudah-mudahan ini jadi wasilah juga untuk hadirin sekalian yang ikut dalam kebaikan ini dapat kebaikan 1000 bulan karena ini 10 hari terakhir. Ada apa Bu yang siap? Boleh mengkabari atau menginformasikan sahabat kita tim Aqsa Dakwah Organizer. Nah, kalau tidak berkenan ke depan nggak apa-apa ya, karena ternyata banyak juga dari jamaah di tempat lain yang tidak mau ke depan, tapi tiba-tiba langsung menghubungi saya, gitu ya. Kemarin di daerah Cimahi juga sama di Al Musyarrafah ya kemarin. Alhamdulillah kemarin dari bapak-bapaknya tidak ada yang ngacung, yang ada itu dari anak-anak, kemudian dari ibu-ibu kemarin yang ngacung. Ikut berkontribusi dalam kebaikan ini. Tapi tiba-tiba ada seorang bapak-bapak menghampiri saya, meminta nomor saya ya. Alhamdulillah beliau beliau tidak mau disebutkan namanya gitu ya. Hanya izin untuk dititipkan saja hadiahnya ke DKM. Dan beliau alhamdulillah ternyata ketika mengabari beliau mentransfer sekitar 3 juta rupiah, Masya Allah. Barangkali mungkin di sini juga ada yang seperti itu, boleh nanti meminta informasi kepada tim kita atau sahabat kita dari Aqsa Dakwah Organizer dan juga Istiqomah Bela Palestina. Ya. Di menit-menit terakhir, 1 menit terakhir, barangkali mungkin ada 1 atau 2, 3 orang yang mau ikut dalam kontribusi kebaikan ini. Sebelum nanti dipimpin doa oleh guru kita semuanya. Sekali lagi izin bagi yang mau, mungkin tidak mau ke depan, boleh meminta informasi kepada sahabat kita Aqsa Dakwah Organizer dan juga Istiqomah Bela Palestina. Dan ini mudah-mudahan jadi peluang berharga, peluang kebaikan untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini kita dapat pahala ketika kita bisa memberikan kebaikan di pagi hari ini. Kita dapat kebaikannya 10.000 atau 1000 tahun dari pahala Lailatul Qadar, Masya Allah. Ada apa Bu yang siap untuk ikut berkomitmen dalam kebaikan ini? Kalau tidak ada, izin, mudah-mudahan di lain kesempatan, kalau misalnya ada acara seperti ini juga, mudah-mudahan Allah takdirkan Ibu Bapak hadirin sekalian yang bisa maju ke depan. Kemarin ada cerita lagi, ini satu cerita mudah-mudahan jadi hikmah untuk kita semuanya. Ada kemarin kita di satu sekolah SM Seman 2 Majalaya kemarin. Dan kita sudah kedua kalinya ke sana. Kemarin pas kedua kalinya ada satu ibu-ibu yang menghampiri saya setelah selesai acara dan beliau curhat ke saya ingin membantu saudara kita yang ada di Palestina. Tapi beliau menyampaikan bahwa ibu tidak bisa banyak untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina, tapi ibu ingin memberikan kebaikan untuk saudara
yang ada di Palestina. Maka beliau langsung cash memberikan ke saya, langsung cash memberikan uangnya ke saya, dan beliau menyampaikan ibu dalam keadaan saat ini memiliki suami yang tengah kanker, kata beliau, dan izin mudah-mudahan ini jadi wasilah suami ibu bisa sembuh, karena kalau informasi dari dokter, dokter sudah tidak sanggup lagi, kata beliau, dan mohon doanya juga mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ibu ini ya jadi wasilah juga suaminya bisa sehat kembali. Ya meskipun ini menurut kita mustahil mungkin ya, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, beliau ini menyampaikan bahwa suaminya itu terkena kanker, dan bukan hanya suaminya saja, tapi ternyata cucunya juga ini punya penyakit. Ini baru 6 bulan cucunya lahir, katanya jadi kerongkongannya itu tidak sampai ke perut, jadi belum, perkembangannya belum sempurna, jadi kerongkongannya itu tidak sampai ke perut. Akhirnya bayi ini nggak bisa makan dan minum gitu ya, karena kerongkongannya tidak sampai ke perut. Tapi alhamdulillah dokter melakukan segala hal dengan operasi, alhamdulillah sekarang bisa, dan masih ada kekurangannya, kata beliau. Jadi ketika kena debu itu langsung aktif lagi gitu ya penyakitnya, atau ketika bajunya kotor itu langsung aktif lagi. Dan Masya Allah luar biasa, ternyata dari ibu ini saya juga belajar dan terharu melihatnya gitu ya. Ternyata ada sebagian orang-orang di sana, di luar sana, termasuk ibu ini, yang padahal kita tahu beliau dalam keadaan seperti ini, tapi Masya Allah luar biasa, beliau sampai berani juga untuk berikhtiar membantu saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk kita semuanya, dan bagi ibu bapak sekalian, nanti bagi yang mau ikut berkontribusi dalam kebaikan ini, boleh nanti menghubungi sahabat kita dari Aqsa Dawah Organizer dan juga Istiqomah Bela Palestina. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini jadi peluang pahala untuk kita semuanya, dan insya Allah akan dipimpin doa oleh Syekh. Oleh tafadhol Syekh. Doa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وزدها يا ربنا في تقاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عمن سواك. اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك منيبين إليك مخبتين. اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا وأجب دعوتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تقبل صيامنا وقيامنا وصدقتنا وأعمالنا. اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم قو شوكتهم وسدد رميتهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لا تجعل غيرك عليهم سبيل. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم اليهود وانصرنا عليهم.
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ائتهم من حيث لا يعلمون. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم آت كل منا سؤله واقض لكل منا حاجته ولا تردنا خائبين ولا عن ذلك مطرودين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.